Dia nyuri jenazah dari laboratorium kampus. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau nanya satu hal dulu nih sama kalian. Bayangin, lo lagi jalan-jalan ke sebuah kota besar, ramai orang di sana, ada festival gede yang katanya paling spektakuler di abad itu. Lo sangat-sangat excited, lo datang jauh-jauh dari kota lo, dan di tengah keramaian itu, lo ketemu satu orang. Dia orangnya ganteng, sopan, dan dia itu dokter pula. Dia nawarin lo kamar hotel yang mewah, tinggal beberapa blok dari lokasi festival. Ini kan enak banget ya, udah deket sama festival, hotelnya bagus, murah pula. Dan lo berpikir gini, wah hoki banget nih gua, udah datang ke sini nonton festival, dan emang harga hotelnya ini terjangkau, fasilitasnya oke, dapat hotel yang mewah dan murah. Tapi lo nggak tahu hotel itu dibangun khusus buat ngebunuh orang. Kamar tempat lo tidur bisa dikunci dari luar. Dari balik dinding ada pipa gas tersembunyi. Di lantai paling bawah ada krematorium. Dan orang yang baru aja senyum ramah ke lo tadi itu udah ngerencanain kematian lo jauh sebelum lo datang ke kota itu. Serem nggak tuh? Apa nggak bikin merinding coba? Dan kalau kalian di posisi itu, apa yang mau lo lakuin? Guys, ini benar-benar terjadi di Chicago, Amerika Serikat, dan terjadi pada tahun 1893. Dan nama pria itu adalah Dr. Henry Howard Holmes. Tapi histori mengenalnya sebagai H.H. Holmes, serial killer Amerika pertama yang pernah terdokumentasi dan arsitek dari apa yang kemungkinan dunia sebut sebagai The Murder Castle. Nama aslinya Herman Webster Mudgett, lahir 16 Mei 1861 di Gilmanton, New Hampshire, sebuah kota kecil di Amerika Timur Laut. Keluarganya ini tampak biasa aja. Ayahnya seorang petani, ibunya taat beragama, tapi di dalam rumahnya ada sebuah cerita yang berbeda. Ayahnya keras dan abusif, dan Herman kecil jadi sasaran bully di sekolahnya. Dia ini orangnya pendiam, introvert, anaknya penyendiri banget pokoknya. Waktu dia masih kecil, teman-temannya ini yang ngebully dia ini pernah sengaja ngunci dia di kantor dokter berdua sama kerangka manusia. Maksud mereka ini nih buat nakut-nakutin si Herman ini. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Herman gak ketakutan sama sekali. Dia malah terpesona sama kerangka itu. Dari situlah obsesinya sama tubuh manusia dimulai. Dia mulai membedah hewan-hewan kecil di sekitar rumahnya. Ada katak, kelinci, anjing. Dia ini mulai pelajari anatominya dengan seksama. Sebagian sejarawan juga percaya bahwa korban pertamanya bukan di Chicago. Di usia 11 tahun, temen mainnya ini ditemuin mati jatuh dari sebuah bangunan tua. Saksinya ini ya cuma satu, Herman sendiri. Sampai hari ini ada spekulasi bahwa Herman yang mendorong temannya itu sampai jatuh dan meninggal. Tapi gak ada yang bisa membuktikannya waktu itu. Si Herman terlalu pintar untuk ketahuan. Jadi tuh si Herman ini mungkin pintar buat nutupi kebohongan dia ini, kelakuan dia inilah ya. Dia masih kecil loh, 11 tahun. Di usianya yang 16 tahun, dia sudah lulus SMA. Di usia 18 tahun, dia nikah pertama kali dengan Clara Lovering, anak keluarga kaya. Banyak yang percaya pernikahannya ini murni kalkulasi buat biayain pendidikannya si Herman. Mantep Herman ini. Karena tak lama setelah dia nikah, dia masuk ke University Michigan Department of Medicine and Surgery. Dan disinilah kejahatan pertamanya dimulai. Di bangku kuliah kedokterannya, Holmes melakukan sesuatu yang bikin orang-orang yang tahu ceritanya langsung bulu kuduknya berdiri. Dia nyuri jenazah dari laboratorium kampus.
Tapi bukan buat sekedar cuma ngutil aja. Dia punya rencana lebih rumit. Jenazah-jenazah itu dia bakar atau dicacat biar nggak bisa diidentifikasi. Terus ditanam di tempat yang bakal ditemuin sama orang biar kelihatan kayak kematian akibat kecelakaan. Dan satu hal lagi, sebelum dia tanam jenazah itu, dia udah lebih dulu ambil polis asuransi jiwa atas nama si korban. Jadi, waktu kecelakaan ditemukan, dia bisa klaim uangnya. Licik juga si Holmes ini. Dan lagi-lagi semuanya ini tentang uang. Dia rela melakukan semua itu. Di usia awal 20-an, dia sudah operasi fraud asuransi yang rapi banget. Tahun 1884, dia lulus sekolah kedokteran. Tahun 1886, dia pindah ke Chicago. Dia ini ninggalin istri dan anaknya di New Hampshire. Dia ganti nama jadi Dr. Henry Howard Holmes. Konon, nama Holmes ini diambil sebagai penghormatan ke karakter fiksi Sherlock Holmes. Ironis banget ya, dia ngambil nama seorang detektif. Di kota Chicago di akhir 1800-an, kota yang lagi on fire banget. Dalam artian positif, kota yang baru aja bangkit dari Great Fire 1871. Ekonominya ini meledak. Orang-orang di seluruh Amerika datang nyari peruntungan di sana. Si Holmes ini masuk ke kota ini dengan wajah yang baru, nama yang baru, dan gelar dokter yang legit banget lah. Dia kerja di sebuah apotik di daerah Englewood, Chicago Selatan. Pemiliknya ini seorang wanita janda bernama Nona Holton yang kemudian menghilang. Si Holmes ini bilang dia pindah ke California, tapi tubuhnya nggak pernah ditemuin. Dan secara berlahan, Holmes mengambil alih apotek itu sepenuhnya. Emang bener-bener licik si Holmes ini, membunuh pemilik apotek. Dan dia menguasai apoteknya. Dan Nona Holton itu kemungkinan korban pertamanya di Chicago. Dengan apotek itu sebagai modal, Holmes kemudian beli sebidang tanah kosong di seberang jalan. Dan disitulah dia mulai ngebangun sesuatu yang akan mengubah sejarah kriminalitas Amerika. Guys, ini bagian yang paling gua mau ceritain ke kalian. Antara 1887 sampai 1891, Holmes ngebangun sebuah gedung 3 lantai di 63rd Street. Gedung ini besar, megah, dan punya desain yang gak normal. Cara Holmes ngebangun gedung ini dengan gonta-ganti kontraktor. Satu tim kerja beberapa minggu terus dipecat. Kadang tanpa dibayar, tim baru masuk terus kerja di bagian lain terus dipecat juga sama dia. Efeknya, gak ada satu orang pun yang tahu layout lengkap gedung ini. Gak ada yang bisa bilang ada ruangan aneh di sini. Atau nggak ada yang nanya ngapain ada pipa ini. Mereka cuma ngerjain satu bagian kecil terus pergi. Satu-satunya orang yang tahu seluruh blueprintnya itu cuma si Holmes sendiri. Polisi yang kemudian nyelidikin gedung ini tahun 1895 menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Kamar-kamar di lantai 2 dan 3 yang bisa dikunci dari luar, bukan dari dalam. Artinya, kalau lo masuk ke kamar itu, lo nggak bisa keluar sendiri. Harus ada orang yang ngebukain. Terus lagi, pipa gas yang terhubung ke beberapa kamar tamu. Dan bisa diaktifin dari kamarnya Holmes secara remote. Terus nih, ada lagi ruangan yang kedap suara. Ada lubang yang bisa buat ngintip hampir ke semua ruangan. Lobang-lobang tersembunyi di balik dinding. Dan di basement ini ada yang paling aneh. Meja bedah yang bernoda, sebuah tungku besi besar, tingginya hampir 2,5 meter, lebarnya hampir 1 meter. Di dalamnya ditemuin sisa-sisa perhiasan, tulang, dan pakaian yang hangus. Ada vat asam, kapur tohor, berbagai peralatan bedah. Investigasi menemukan fragmen tulang manusia, jambul rambut perempuan, kancing gaun yang hangus, dan rantai jam tangan emas yang terbakar.
Holmes sendiri juga diketahui pernah menjual kerangka manusia ke sekolah-sekolah kedokteran secara legal sebagai model anatomis. Gak ada yang curiga karena si Holmes ini juga dokter. Gedung itu oleh media dan warga sekitar kemudian disebut dengan satu nama, The Murder Castle. Tahun 1893, Chicago jadi tuan rumah World Columbian Exposition atau yang dikenal sebagai Chicago World Fair. Itu salah satu event terbesar dalam sejarah Amerika waktu itu. Festival ini merayakan 400 tahun kedatangan Columbus ke Amerika. Bayangin ya, 27 juta orang datang ke Chicago selama beberapa bulan. Pameran teknologi, seni, budaya, dan lebih dari 40 negara. Ada mobil bertenaga gas pertama di Amerika, ada patung Venus de Milo yang terbuat dari coklat seberat 680 kg. Semua orang excited, semua orang penuh semangat menyaksikan event ini. Kota yang bersinar, kota yang disebut The White City, dan beberapa blok dari sana ada Murder Castle. Terus si Holmes ini memanfaatkan situasi ini dengan brilian. Dia pasang iklan di koran, menawarkan kamar di World Fair Hotel. Harganya terjangkau, lokasinya strategis. Target utamanya perempuan muda yang datang sendiri ke Chicago, nyari kerja atau nyari kehidupan baru. Dia juga pasang iklan lowongan kerja sebagai sekretaris, asisten, steno. Perempuan-perempuan muda yang melamar itu kemudian menghilang. Keluarganya ini nggak bisa lacak karena mereka dari kota lain. Di tengah jutaan orang yang lagi mobilitas ke Chicago ini, 1-2 orang menghilang nggak terlalu mencolok. Sekarang kita bicara soal korban. Dan ini bagian yang gue minta kalian ini dengerin dengan serius. Karena ini orang-orang yang beneran nyata. Untuk soal jumlah korban, ini memang jadi perdebatan antara sejarawan. Holmes sendiri ngaku membunuh 27 orang. Di momen lain dia ngaku 130 orang. Media waktu itu nulis angka sampai 200-an. Terus ada lagi nih namanya Julia dan anaknya. Nah, si Julia ini pegawai di apoteknya Holmes yang juga jadi kekasihnya pada tahun 1891. Kemudian keduanya ini menghilang. Holmes ini bilang mereka pergi. Jenazah mereka nggak pernah ditemuin. Tapi fragmen tulang yang diyakini milik anaknya Julia ditemukan di basement castle. Lalu Emmeline Cigrand, perempuan muda dari Indiana yang datang ke Chicago sebagai stenonya si Holmes. Dia menghilang tahun 1892, nggak ada jejaknya. Terus Minnie William dan adiknya Nanny William. Si Minnie ini bahkan sempat menikah dengan Holmes yang waktu itu sudah punya 2 istri lainnya. Holmes ini manipulasi Minnie buat nyerahin hak atas properti miliknya di Texas. Setelah itu, Minnie dan Nanny menghilang pada Juli 1893. Terus ada lagi nih korbannya si Holmes, namanya Pete Ezel. Pete Ezel ini sebenarnya rekan bisnisnya Holmes, sama-sama kriminal dan sama-sama penipu. Holmes kenal dia waktu lagi ngurusin bisnis di Chicago. Mereka berdua kemudian merencanakan skema fraud asuransi yang cukup besar. Rencana mereka ini, Pete Ezel pura-pura mati. Holmes klaim asuransi jiwa sebesar $10.000, nilai yang sangat besar di tahun 1890-an. Tapi Holmes memutuskan lebih mudah kalau Pete Ezel ini beneran mati. Pada tahun 1894, Pete Ezel ditemukan tewas di Philadelphia dengan tubuhnya yang hangus. Holmes klaim itu kecelakaan. Dia berhasil klaim $10.000. Tapi Holmes gak berhenti sampai di situ. Dia terus memanipulasi istrinya Pete Ezel, yaitu si Carrie. Si Holmes ini bilang Pete Ezel masih hidup, cuma sedang bersembunyi. Dan dia bantu Carrie dengan menemani 3 anaknya.
Alice 15 tahun, Neely 11 tahun, dan Howard 8 tahun. Nyatanya, Holmes membawa ketiga anaknya itu dalam perjalanan keliling kota Toronto, di Indianapolis, dan kota-kota lainnya. Dan mereka dibunuh satu persatu. Pada Juli 1895, jenazah Alice dan Neely ditemukan di sebuah gudang bawah tanah di Toronto. Holmes pernah menyewa rumah di sana, dan si Howard, giginya dan fragmen tulangnya ditemuin di antara abu di sebuah rumah yang pernah Holmes sewa di Indianapolis. 3 anak kecil dibunuh satu persatu dalam perjalanan yang Holmes rancang biar Carrie, ibunya, gak tahu apa yang terjadi. Waktu dia di penjara karena kasus penipuan kuda di Missouri, si Holmes ini curhat ke sesama napi yang bernama Marion Hedgepeth soal rencananya fraud asuransi Pitezel. Dan si Holmes ini janjiin komisinya ke si Marion. Dan ternyata gak pernah ditepati sama si Holmes. Marion ini marah ke si Holmes karena ingkar janji. Dan dia lapor ke polisi. Dan dari situ investigasi dimulai. Detektif Frank Geyer, dia mulai memburu Holmes lintas negara bagian yang akhirnya menemukan jenazah anak-anaknya si Pitezel. Pada 17 November 1894, Holmes ditangkap di Boston oleh polisi dan agen-agen Pinkerton, agen detektif swasta paling terkenal di Amerika waktu itu. Setelah ditangkap, Holmes mulai bikin pernyataan yang berubah-ubah. Pertama ngaku cuma fraud, terus ngaku bunuh 27 orang, terus bilang ke pengacaranya bahwa jumlah sebenarnya 133 orang. Lalu, tahun 1895, polisi Chicago menginvestigasi Murder Castle, dan polisi nemuin basement yang tadi gua ceritain tadi itu. Uniknya, tidak ada cukup bukti fisik yang kuat untuk mengadili dia atas pembunuhan di Chicago. Karena sebagian besar jenazahnya ini udah dihancurin. Jadi, dia diadili atas satu dakwaan pembunuhan Benjamin Pitezel di Philadelphia pada November 1895. Holmes kalah dan dihukum mati. Pada 7 Mei 1896, H.H. Holmes digantung di Moyamensing Prison, Philadelphia. Dia meninggal beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-35. Kata saksi mata, dia tampak tenang, hampir tidak terlihat takut. Beberapa laporan menyebut lehernya tidak langsung patah, dan dia meninggal perlahan selama 15 menit. Dan satu permintaan terakhirnya, dia minta dikubur di dalam beton, biar nggak ada yang menggali dan membedah tubuhnya, seperti yang dia lakuin ke banyak korbannya. Dan permintaan itu akhirnya dikabulkan. Tapi cerita ini nggak berhenti di situ aja, guys. Setelah Holmes dipenjara Agustus 1895, Murder Castle terbakar. 2 orang pria terlihat masuk ke bagian belakang gedung malam itu. Setelah beberapa ledakan, gedung itu terbakar habis. Ditemukan sisa-sisa kaleng bensin di belakang tangga. Siapa sebenarnya yang membakarnya? Sampai hari ini nggak ada yang tahu. Gedungnya bertahan sampai 1938 sebelum akhirnya dihancurkan. Sekarang lokasinya ini sudah jadi kantor pos cabang Englewood. Dan ada satu hal lagi yang bikin Holmes tetap jadi misteri. Bahkan setelah kematiannya, sempat beredar rumor selama puluhan tahun bahwa Holmes berhasil menyuap Algozo dan kabur dari eksekusi. Rumor ini begitu kuat sampai akhirnya pada tahun 2017, keturunan Holmes mengajukan permohonan untuk menggali kuburannya dan tes DNA. Hasilnya, jenazah di sana memang Holmes, dikonfirmasi lewat DNA. Nah, itu tadi guys cerita dari Dr. Holmes. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan gampang percaya sama orang asing.